wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bakhair? Alhamdulillah Ustaz. Khair, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. نستخدم DJ ya. Untuk PA dan صوت من laptop تعبان كده. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. نحن بسبب تأخرنا يا سبب تأخرنا ربع ساعة والآن مباشرة من قدم المقالة تفضلوا. من صاحب المقالة؟ ابدأ كل واحد ابدأ. أخونا سيدين يكون رئيس الجلسة تفضل. طيب ماشي. من هو؟ سيدين؟ تفضل سيدون. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Naam, fi hadhil fursah al-ghaliyah najtami ay nahnu min firqatil athaniyah sanadrus ay sanata'allam jami'an al-mawdu babul itqi ay babul al-mudabbir wal mukatab mudabbar wal mukatab wa ummul walad. Mubasyarah faqat amal mutakallimah al-ula wahia ukhtinal karimah Suci Amalia. Falyatafaddal 'alaiha masyuran. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Fi hadhil fursatin nafisah nuhawil an naqum bi qiyadati al-hiwar hawla ma yata'allaq bi al-mudabbar wa al-mukatab wa kadzalika ummul walad. Fa bidayatan nabhatu awalan fil mudabbar. Ma huwa al-mudabbar? Dan naqra awalan al-hadith wa bihi ilaihi qala حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. Hadis yang pertama itu berarti tadi yang matanya itu artinya ada seorang rojul, seorang laki-laki dalam hadis lain dikatakan bahwasanya rojul ini berarti dari kalangan Ansor. Ya, laki-laki tersebut itu yang ingin memerdekakan budaknya. Anduburin dengan cara mudabbar. Maksudnya apa? Berarti tadi dengan cara mentaklik, menggantungkan kalau misalkan nanti dia itu mati, si Said itu mati, maka budak tersebut itu akan merdeka. Fahtaja lah si rajul tersebut itu masih membutuhkannya. Dalam riwayat lain maksudnya ihtaja di sini tuh dia itu punya hutang banyak, punya hutang yang harus dilunasi. Fa akhada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian Nabi itu mengambil budak tersebut dan bersabda, siapa yang akan membelinya dariku. Kemudian sahabat Nu'aim bin Abdullah itu membeli budak tersebut. Bikada wakada
nanti ada keterangan lain kalau misalkan itu dijualnya itu sebesar 800 dirham pada fa'ilahi kemudian dibayar. Tsumma takhriju hadal hadits awalan Suci. 800 dirham. Terus sekarang berapa? aduh kurang tahu Ustaz 800 dirham berapa Ustaz? Kalau pernah cari-cari nggak dirham itu berapa sekarang? Belum Ustaz. Dirham itu al-ushur ya, minat dinar. Wahid dinar arba'atu alaf. Ya. Arba'atu alaf. Berarti 1 dirham itu 400.000. 400.000 kali 80 berapa? 4 kali 8 berapa? Berarti 32 juta Ustaz. Kalau 2. 8 kali 4. 3 juta. 3 juta. Iya, 32 juta. 16 32 ya. Berarti 32 juta. Itu harga budak itu. Yang pernah dijual oleh seorang laki-laki pada yang lain. Jadi budak itu seharga manusia. Manusia itu kalau kita jual berapa harga manusia? Kira-kira. Hitungannya gimana? Misalnya ada seorang laki-laki merdeka. Dia dibunuh misalnya. Dengan unsur kesengajaan dibunuh. Maka seorang pembunuh itu ya, al-qatil labda alaihi an yutab minhu adiyah, ya, bayar diat. Dia harus dibunuh kembali. Kalau dia tidak mau dibunuh, dia harus siap bayar. Berapa diatnya? Sebanyak 100 ekor onta. Ya. Kalau 1 ekor ontanya 20 juta, maka 2 miliar harus bayar. Nah, sekarang harga budak itu setengah manusia normal. Merdeka. Ya, berarti dia 1 miliar budak itu. Semakin baik, semakin laki-lakinya budak itu ganteng, ya. Atau semakin apa istilahnya? Ya, kuat, perkasa misalnya, dia semakin mahal. Gitu ya. Jelas? Berarti 80 dirham seharga uang Indonesia berapa? 800 dirham Ustaz. Hah? 800. Tadi sebutkan? Tadi 800 dirham kali 400.000 berarti 32 juta. Iya, 32 juta. Itu yang pernah dijual. Itulah harga budak saat itu. Tapi nggak semuanya sama. Mungkin tidak terlalu kuat. Tidak terlalu baik. Makanya harganya murah. Baik. Sampai. طيب تخريج الحديث أولا نجده من صحيح البخاري أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق باب بيع المزايدة الجزء الثالث الصفحة 69 رقم 2114 واحد 41 هذا كتاب جيد لكن انظر هذا كتاب خطأ أخرج البخاري في صحيحه يا صحيح كتاب العتق باب بيع المزايدة صحيح لكن الجزء هذا لا تكتب بينها هكذا الجزء جيم ya jim satria kita saya ya jim اكتب الثالث ثم صفحة هذا خطأ صفحة ليس صفحة نعم حديث صحيح من أين أخذ هذا صحيح؟ هناك أشارة نعم التعليق من كتاب بلوغ المرام كذلك في صحيح البخاري أنه صحيح. نعم. إذا ثم أخرج مسلم في صحيحه كتاب الأيمان باب من
yuntika syirkan lahu fi abdin al-juz'u tsalits alif mi'atain thamani wa tamanin raqmu wahid wa arba'in haditsun sahihun wa zada muslim idan lima muslim zada fi kitabihi ba'da al-matan fi mimma sabaqa ibda bin nafsik fatasaddaq fa in fadala syai'un fali ahlik ila akhirih ala hadits. Nah, idan dari ila al-ma'anil gharibah anduburin mal murad min anduburin idan ulika itquhu bimautin faqala anta hurun yauman amut. Jadi kan tadi ada kata-kata ana rajulan ataqa gulaman lahu anduburin. Anduburinnya maksudnya apa? Berarti kemerdekaan si budak tersebut tuh dikaitkan, digantungkan dengan matinya si Sayyid. Ketika si Sayyid itu mati, si tuannya mati, maka si budaknya kan merdeka. Kamu itu akan merdeka kalau misalkan di hari saya mati. Tuma ta'riful mudabbar al-mudabbar mana duburin? Duburin tadi itu apa ya? Mendapatkan. Ya, duburin tadi situ misalnya di akhir ya, diatur itu di akhir kematian. Dubur itu kan kalau disebutkan kepada manusia dubur ya, ada kubur, ada dubur. Ya, kalau dubur itu belakang, kubur itu depan. Artinya di sini pada akhir hari di mana orang itu hidup. Nah, betul. Ya, idan ta'riful mudabbar al-mudabbar ismu maf'ulin wa huwa ar-raqiq alladhi ulika itquhu bi mauti malikihi. Mudabbar adalah ismu maf'ul yang bermakna ar-raqiq budak, yang mana ar-raqiq tersebut itu digantungkan kemerdekaannya itu dengan matinya si tuannya. Sumya bidzalika li anna malikahu dabbara dunyahu wa akhiratahu. Amma dunyahu fastimrarun tifa'ihi bil khidmati 'abdihi wa amma akhiratuhu fatahsilu thawabil adfi. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena si tuannya tersebut itu tadi dabbara di sini berarti mengakhirkan, Ustaz. Atau mendapatkan Kesempatan terakhir. Artinya di akhir kematian tuannya dia mendapatkan kemerdekaan. Ya. Ya. Jadi ketika di dunianya berarti si budak tersebut itu masih bisa dimanfaatkan oleh si Malik, sedangkan di akhirat maka si tuan tersebut itu akan mendapatkan thawab pahala karena telah memerdekakan budak tersebut. Suratul Mudabbar, gimana sih gambaran dari kitab budak mudabbar itu? Misalan, qala as-sayyid li 'abdihi sarahatan. Idan hunaka al-qaul bi sarahah wa hunaka al-qaul bi al-kinayah. Awalan al-mithal min al-suratil mudabbar sarahatan qala as-sayyid li 'abdihi idza muttu fa anta hurun. Kalau misalkan saya mati, maka kamu akan bebas. Wa kadzalika falidhalika idza tuwfiya as-sayyid fal 'abdu sara hurran. Wa kadzalika yajuzu aidan bil kinayah walakin hunaka asyurut yani bi niyah al kinayah labudda min wujudi aniyah min wujudi niyati atfi al abad. Falidhalika mathalan qala as-sayyid li 'abdihi khayyaltu sabilaka ba'da mauti. Aku menghayalkan jalan kamu untuk bebas setelah kematianku. Ini kan kinayah dan yang merujuk kalau misalkan nanti si sayyidnya itu mati maka si abadnya akan merdeka. Ruwama hadza minni iwasil asyarah kuntum mar'atu zakiyah. Tafadhal. Sekarang tanya gini. Tadi apa? Idza mutu fa anta hurun. Kalau saya wafat, kamu merdeka. Khayaltu sabilaka wa ini kinayah. Saya berkhayal jalan kamu itu bebas setelah kematian saya. Nah, sekarang perbedaannya apa dengan pertama kedua? Kalau tadi qala sayyid di abdi sarahatan. Yang kedua zaidan dari kinayah. Kalau yang pertama itu tanpa niat pun, kalau dia sudah sampaikan ya misalnya qala li abdihi sarahatan anta hurran ba'da mauti. Nah, sarahatan. Ya, kalau khayatu itu kinayah. Silakan kamu pergi kemana saja setelah kematian saya. Nah, itu kinayah itu ya.
Nah, sekarang sama seperti istri, ya, seorang suami dan istri pada saat mencerai istrinya, dia dengan mengatakan saya ceraikan kamu sekarang, itu tanpa niat sah cerainya. Artinya sudah tercerai saat itu. Ya. Tapi kalau dia menceraikan dengan bahasa kiasan, kamu silakan pulang ke rumah orang tua kamu. Dia tidak niat untuk menceraikan, maka tidak tercerai. Tapi kalau dia niat menceraikan saat itu, walaupun dengan bahasa sintiran, maka sudah terjadi cerai. Itu ya. Tuh perbedaannya. Nah, Samir. Bismillah. Naam istamir fi حكم المدبر في حياة السيد في حياة السيد التدبير تعليق عتق بصفة في الأزهر وفي قول وصية للعبد بعتقه فعلى الأزهر لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب. Mudabar itu menggantungkan kemerdekaan budak dengan sifat menurut pendapat Al-Azhar, dan menurut satu pendapat adalah wasiat kepada si budak untuk merdeka. Sehingga menurut pendapat Al-Azhar, seandainya sang majikan menjual budak mudabar, kemudian ia memilikinya lagi, maka satu tadbir tidak kembali lagi menurut pendapat Al-Mazhab. Wa hukmul mudabar fi hayati sayyid hukmul abdil kinni wa hina idzin takunu aksabul mudabbar li sayyid wa in kutilal mudabbar fali sayyid al ursyu wa yabqa tadbiru bihalihi wa fi ba'din nusakhi wa hukmul mudabbar fi hayati sayyidihi hukmul abdul kinni. Budak mudabbar saat majikannya masih hidup hukumnya adalah budak murni. Kalau demikian, hasil dari pekerjaan budak mudabbar adalah milik sang majikan. Jika budak mudabbar itu dibunuh, maka majikan berhak menerima ganti rugi harganya, atau anggota tubuh budak mudabbar tersebut dipotong, maka majikan berhak mendapatkan ganti ruginya dan status mudabbarnya tetap seperti semula. Kemudian dalam sebagian redaksi diungkapkan budak mudabbar saat majikannya masih hidup hukumnya adalah budak murni. Astamir ila arkanut tadbir amal arkan fahiya arba'ah yakni al-ma'na wal lafaz wal mudabbar wal mudabbir. Rukun tadbir itu ada 4, yaitu pengertiannya tadbir itu lafaznya, pelaku tadbir, dan budak yang diberikan janji tadbir. Ar-ruknul awalu fanaqulu ajma'ul muslimun ala jawazut tadbir wa huwa ay yaqula sayyid li 'abdihi anta hurun an dabbiri minni aw yutlaqu fa yaqul anta mudabbar wa hadhani huma 'indahum lafzat tadbiri bittifaq. Pertama, para ulama sepakat tentang dibolehkannya tadbir, yaitu seorang tuan berkata kepada budaknya, kamu merdeka setelah saya meninggal, atau secara mutlak dengan mengatakan kamu adalah budak yang ditadbir. Kedua lafaz ini menurut mereka adalah lafaz yang menunjukkan tindakan tadbir berdasarkan kesepakatan. Wan nasu fit tadbiri wal wasiyati ala sinfain. Minhum ma lam yufarriqu bainahuma wa minhum man farraqa bainat tadbir wal wasiyah bi an ja'ala at-tadbir laziman wal wasiyata ghaira lazimatan. Para ulama dalam urusan tadbir dan wasiat terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama di antara mereka ada yang tidak membedakan antara keduanya, dan di antara mereka ada yang membedakan antara tadbir dan wasiat dengan menganggap bahwa tadbir adalah suatu keharusan, sedangkan wasiat bukan suatu keharusan.
فعلى قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير وهو قول الشافعي ومن قال بقوله هذا اللفظ هو من ألفاظ صريح التدبير. Para ulama yang membedakan antara keduanya berbeda pendapat tentang kemutlakan lafaz pemerdekaan setelah meninggal dunia. Apakah mencakup makna wasiat atau hukum tadbir? Maksudnya jika seseorang mengatakan, kamu merdeka setelah saya meninggal. Berdasarkan pendapat yang tidak membedakan antara wasiat dan tadbir, yaitu Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya, maka lafaz ini termasuk lafaz-lafaz sharih, jelas menerangkan tentang tadbir. Wa amma ala mazhab man yufarriqu fahuwa imma min kinayati tadbiri wa ma laysa min kinayatihi wala min sharihihi wa dhalika ma yahmiluhu ala al-wasiyati falaysa huwa indahu min kinayatihi wala min sharihihi wa ma yahmiluhu ala tadbiri wa yanwihi fil wasiyati fahuwa indahu min kinayatihi. Sedangkan berdasarkan pendapat ulama yang membedakannya, yaitu kemungkinan lafaz tersebut termasuk kinayah atau sindiran tadbir dan kemungkinan bukan sindiran dan juga bukan lafaz yang jelas menerangkan tentang tadbir, yaitu bahwa lafaz yang diartikan sebagai wasiat menurutnya bukan termasuk kinayah dan bukan termasuk lafaz yang sharih. Sedangkan ulama yang mengartikannya sebagai tadbir dan berniat untuk melakukan wasiat, maka menurutnya itu termasuk kinayah. Amal mudabbaru fa innahum ittafaqu ala anna alladhi yaqbalu hadzal aqdu huwa kullu 'abdin sahihul ubudiyyatu laysa yuttaqu ala sayyidihi sawa'un maliku kulluhu au ba'duhu. Dan budak yang mendapatkan tadbir, mereka sepakat bahwa orang yang bisa menerima akad ini, yaitu setiap budak yang sah perbudakannya. Tidak ada kewajiban bagi tuannya untuk memerdekakannya, baik tuan tersebut memiliki semuanya atau sebagainya. Mereka juga berbeda pendapat tentang hukum tuan yang memiliki sebagian budak, lalu berjanji memerdekakannya. Qala Syafi'i yajuzu at-tadbiru wa la yalzamu syai'un min hadza kullihi wa yabqa al-'abdul mudabbaru nisfuhu aw thuluthahu 'ala ma huwa 'alaihi. Fa dabbaruhu attaqa minhu dzalika al-juz'u wa lam yaqumul juz'ul baqi minhu 'ala sayyidi ma yaf'alu fi sannatil 'atqi li anna al-mala qad sara li ghairihi wa humul warasatu. Ya. Yang mana? Beda mata, mudabbiruhu wa itqaqna dzalika al-juz. Walam yakun. Imam Syafi'i berpendapat dibolehkan memberikan tadbir dan tidak ada keharusan sedikit pun dari semua ini. Dan budak tersebut tetap mendapatkan setengah atau sepertiga berdasarkan kewajiban orang tersebut. Jika orang yang memberikan tadbir meninggal, maka dimerdekakan bagian tersebut darinya dan tidak dibayar harga bagian yang masih tersisa kepada tuannya itu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam urusan pemerdekaan budak, karena harta tersebut telah menjadi milik orang lain, yaitu milik ahli waris. Terserah dari warasah. Maksudnya apa, Cok? Maksudnya nggak baca itu apa? Jadi kalau yang tuannya itu meninggal, maka bagian yang
dimerdekakan bagian tersebut dari dia dan tidak dibayar bagian masih tersisa. Kalau seandainya itu misalnya apa? Kamu merdeka setelah misalnya kamu merdeka gitu kan, nanti, dan padahal dia masih punya apa istilahnya, punya hutang gitu ya. Selusuh alamat alaihi. Jadi si budak itu punya hutang dengan Tuhan. Bila mata budak ruhu, bila mati, maka mbak syaratan minhu atau minhu dari kalis. Jadi bebas dari yang bagian tersebut. Walam akom al juz'al baqi, maka dia tidak harus membayarnya. Sebagian yang tersisa itu ada sayyid. Kalau ya falu fi sunnatil itqi. Ini yang punya hutang itu Tuhan kepada si budaknya. Jadi karena ada ucapan-ucapan tertentu gitu. Ya, pada saat tuannya meninggal, maka bebas. Kan pada dasarnya budak itu kan milik Tuhan. Tadi dikatakan apa yang telah dicari, misalnya al-kasru min qibali al-'abd, mudabbar. Wal mal malu man al-dabbar li sayyidihi, ya, tuannya. Dia mencari uang untuk tuannya. Gitu ya. Baik. Hadil masalah. Betul, Islam. Ammal mudabbir fattafaqu ala min syurutihi ayyakuna malikan tamal maliki ghairu mahjurin alaihi sawa'un kana sahihan au maridan. Wa inna min syartihi alla yakuna mimman ahatat dini bimalihi li'annahum ittafaqu ala an dina bimal yabtulu tadbir waqtalafu fi tadbiris safihi. Tentang pelaku tadbir atau tuannya, para ulama sepakat bahwa di antara syaratnya yaitu agar orang tersebut memiliki kepemilikannya sempurna dan tidak dihalangi, baik dalam keadaan sehat atau sakit. Dan di antara syarat yang lain yaitu agar orang tersebut bukan orang yang sedang dililit utang, karena mereka sepakat bahwa utang bisa membatalkan pemberian tadbir. Mereka berselisih tentang pemberian tadbir yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Orang-orang beda. Sapi yang saja apa? Kalau mau tadbir sapi. Sapi. Maksudnya siapa? Coba antum. Ikhtalafu fi tadbir sapi. Sapi di situ adalah orang-orang yang tidak pandai pegang uang gitu ya. Itu misalnya orang tua atau anak-anak itu disebut sapi. Ya. Orang tua yang sudah renta, kan tua masih gagah gitu, sehat. Itu biasanya pinter gampang. Ya. Suaranya nggak ada kuntum. Yang itu bagian gulam Ustaz, bab mukatab. Gulam Ahmad. Habil. Syukran jazilan ila ukhtinal karimah allati qad syarhat lana anil mudabbar
Wa nakhdul an ila babil mukatab. Ay al-mukatab, ya, mukatab. Al-awal yakni sa'aqra'u lakum an hadisil bab. Haddatsana Harun bin Abdullah, haddatsana Abu Badrin, haddatsani Abu Utbah Ismail bin Abbas, haddatsani Sulaiman bin Sulaim an Amr bin Shu'aib an abi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mukatabu abdun ma baqiya alaihi min mukadabatihi dirhamun. Seorang budak yang telah mengadakan perjanjian untuk membeli kebebasannya adalah seorang budak yang selama 1 dirham dari harga yang disepakati masih harus dibayar. Kadzalika al-makna minal hadis. Qablahu afwan hunaka sautan mutanawi'ah fi baiti. Namsa. Saud ijaz. Saud ijaz. Wal an takhrijul hadis. Maksudnya apa maksudnya sini? Silakan menjelaskan. Al-maksud yakni untuk setiap budak yang menginginkan untuk merdeka harus membayar harga yang penuh kepada majikannya. Lazimalahu ayat fa ila sayyidihi bisamanihi minal awal ada. Al-akad. Kadzalika Ustaz. Baik. Takhrijul hadis. Akhrajah. Walakin idza lam yatim yad'uhu walau kana dirhaman wahidan ma zala mukataban. Gitu ya. Ya kalau bayar selesai meskipun hanya 1 dirham, belum selesai 1 dirham belum bisa bebas. Ya, bala Ustaz. Belum bisa menjadi orang yang terbebas dari perbudakan. Namanya yakuna hurran. Nah, Tsumma takhrijul hadis akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi. Kitabul itqi babi fil mukatibi yuaddi babi fil mukatabi yuaddi ba'du kitabatihi fayujizu aw yamut. Nah, ayat tali next. Summa akhrajahul Bukhari fi sunanihi kitabul itqi babi ma jaa fil mukatabi idza kana ma yu'attihi al-juz'i ats-tsani safhah 552. Tsumma akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi kitabil itqi babil mukatabi al-juz'i ats-tsani as-safhah 845 raqam 215 hadis hasan. Wal an nakhtu ila ta'rifil mukatab. An ta'rifil mukatab. Al mukatabu lughatan hiya ma'khudatun minal al-katbu ada min kalimati al-katbu wa huwa bimakna ad-dhammu wal jam'u li'anna fiha dhammu najmin ila najmin. Kitabah menurut bahasa adalah lafaz yang diambil dari al-katbu, makhudatun min al-katbu, yaitu bermakna mengumpulkan. Karena di dalam akad kitabah terdapat unsur mengumpulkan satu cicilan dengan cicilan yang lain. ya. Cuma syar'an, ya ini ataku mu'allikin ataku mu'allakun ala Itkun ma'allakun. itqun mu'allakun ala malin manjimin biwaqtaini ma'lum. Dalam ma'lin munajjamin biwaqtaini ma'lumaini fa'akthar. Dan secara syarat artinya yakni memerdekakan budak yang digantungkan terhadap harta yang dicicil dengan 2 waktu yang sudah diketahui atau lebih. Minimal ini 2 kali pembayarannya. Ya. Cuma al-an ila tahat next. Al-hukmu. Nadkhul ila masail al-fiqhiyah. Al-awla ini al-hukmu. Al-hukmu fil mukatab yani hiya mustahabbatun. Hiya mustahabbatun idza sa'ala al-'abdu awil ammatu.
Wa kana kullun minhuma ma'munan ay aminan muktasiban ay qawiyan ala kasbi ma yuwaffi bima iltazamahu min ada'in nujum. Al-kitabah hukumnya yakni disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika budak laki-laki atau perempuan meminta untuk melakukannya, dan masing-masing dari keduanya dapat dipercaya dan bisa bekerja. Maksudnya yakni mampu bekerja untuk melunasi cicilan yang ia sanggupi. Wala tasihhu illa bimalin ma'lum, dan tidak sah apabila belum diketahui itunya pembayarannya, Ustaz ya. Tidak sah itu. Summa taqawli as-sayyid li abdihi katabduka ala dinaraini masalan wa yakunul mal al-ma'lum muajjilan ila ajalin ma'lumin aqalluhu najmani. Seperti ucapan sang majikan kepada si budak, aku melakukan akad kitabah denganmu dengan akad membayar 2 dinar. Nah, dengan membayar 2 dinar masalan. Al-madkur li abdi. Wa yakunul mal al-ma'lum muajjilan ila ajalin ma'lum. Ka qauli as-sayyid fil misal al-madkur li abdihi tadfa'u ilayya dinaraini fi kulli najmin dinaron. Fi kulli najmin dinarun fa idza adaita dzalika fa anta hurrun. Nah, harta yang sudah diketahui tersebut diberi jangka waktu yang diketahui minimal 2 kali cicilan. Seperti ucapan sang majikan kepada budaknya di dalam contoh di atas. Ya, ini kamu memberikan dinar kepadaku. Setiap cicilan memberikan 1 dirham. Kemudian setelah kamu telah melunasinya, maka kamu merdeka. Nah, fa anta hurrun, merdeka. Merdeka, Ustaz. Wahia al-kitabatu al-an nadkhul ila fi aqdil kitabah syurutuhu wa ghairi dzalik. Al-kitabah as-sahihah min jihati sayyidi lazimah falaysa lahu fasahuha ba'da luzumiha illa ayyu jaza al-mukatab an ada'in najmi aw ba'dihi indal mahal. Akad kitabah yang sah hukumnya lazim, akad kitabah yang sah hukumnya lazim bagi pihak majikan, sehingga baginya tidak diperbolehkan merusak akad kitabah ketika sudah sah, kecuali jika budak mukatabnya tidak mampu membayar seluruh atau sebagian cicilan ketika sudah jatuh tempo. Ketika sudah jatuh tempo. Kaqaulihi ajastu andalik falisayyid hina idin fasahuha wa fi ma'nal ajzi imtina'ul mukatab min ada'in nujum ma'al qudrati 'alaiha. Seperti ucapan sang budak, sang abdun, aku tidak mampu melunasinya, maka bagi sang majikan diperbolehkan untuk merusak akad pada saat demikian, hina idin. Yang semakna dengan tidak mampu melunasi adalah si budak mukatab tidak mau melunasi cicilan padahal ia mampu untuk membayar. Maka jadi hukumnya jais untuk budak atau mukatab untuk membatalkan akad tersebut. Summa ila tahap next. Wal kitabatu min jihatil abdi al mukatabu jaizatun falahu ba'da aqdil kitabati ta'jiju nafsihi bitoriki as-sabiq. Bitoriki as-sabiq. Alkitabah itu min jihatil abdi. Yakni alkitabah, akad kitabah hukumnya ialah jaiz bagi pihak si budak. Al-mukatab jaizatan. Sehingga setelah akad itu terjadi, maka bagi dia diperbolehkan menganggap dirinya tidak yang telah disebutkan di atas, dan juga diperbolehkan untuk merusak akad kapanpun ia mau. Walau aidan fasahuha matasya'a, membatalkan akad tersebut semuanya dia. Fasahuha dan fashuha matasya'a. Nah, boleh membatalkan gitu, bukan rusak. Ya, Ustaz.
Wa in kana ma'ahu ma yuwaffi bihi nujumil kitabah. Walaupun dia memiliki harta yang bisa digunakan untuk melunasi cicilan kitabahnya. Nah, wa kada afhamu qaulul musannifi mata sya'a annalahu ikhtiyarul fasakh. Annalahu ikhtiyarul fasakh. Pada ungkapan musannif kitab ini, kapanpun ia mau, mata sya'a adalah maksudnya yaitu memberi pemahaman bahwa sesungguhnya ia berhak memilih untuk merusak akad kitabah. Ikhtiyarul fasah. Amal kitabatu al-fasidah fajaizatun min jihatil mukatab. Wasayyid, al-mukatab wasayyid. Sedangkan untuk akad kitabah yang fasid, maka hukumnya jaiz bagi pihak budak mukatab dan pihak sang sayyid atau sang majikan. Walil mukatabi at-tasarrufu fi ma fi yadihi minal mal bibai'in wa syira'in wa ijarin wa nawadalika la bihibatin wa nahwaha. Bagi budak mukatab diperbolehkan untuk mentasarrufkan harta yang berada di tangannya dengan menjual ataupun membeli ataupun menyewakan dan sejenisnya, dengan catatan tidak dengan menghibahkan ataupun sejenisnya. Nah, itu. Wa fi ba'di naskhil matan, dan dalam redaksi matan yang lainnya, wa yamlukul mukatabu at-tasarrufu fi ma fihi tanmiyatil mal. Dalam redaksi matan lainnya menggunakan ungkapan bahwasanya budak mukatab memiliki hak untuk mentasarrufkan dengan cara yang bisa mengembangkan harta. Jadi mentasarrufkan agar dia mendapat feedback atau income dari hartanya tersebut. Tidak boleh dengan dihibahkan gitu. Nah, wal murad annal mukatab yamluku bi aqdil kitabati manafi'ahu wa bi aqdil kitabati manafi'ihi wa aqsabihi illa annahu mahjurun alaihi li ajli sayyid fi istihlakiha bi ghairi haqqin. Nah, jadi yang dimaksud atau yang dikehendaki adalah bahwasanya dengan akad kitabah si budak mukatab memiliki hak atas manfaat-manfaat dan hasil pekerjaannya. Akan tetapi dia berstatus mahjurun alaihi atau mahjurun alaihi ada maksud itu tercegah. Mahjurun alaihi tercegah untuk merusakkan semua itu tanpa alasan yang benar karena melihat hak sang majikan kepadanya, kepada sang mukatab. Nah, wa istiqlal bi ghairi haqqin wa yajibu ala sayyid ba'da sihatin kitabati abdihi ayyad'a ay yahutta anhu min malil kitabati ma ay syai'an yasta'inu bi ala ada'i nujumil kitabah. Setelah akad kitabah dengan budaknya sah, maka bagi sang majikan wajib untuk memotong atau memberi dispensasi dari cicilan kitabah sebagian yang bisa membantu si budak untuk melunasi cicilan akad kitabahnya. Nah, wayakumu maqamal hatti ayat fa'alahu as-sayyid jazaan makluman min malil kitabati. Hukumnya sama dengan memotong, yaitu sang majikan memberikan bagian yang sudah diketahui dari harta kitabah kepada si budak. Nah, walakinnal hutta al-ula min ad-daf'i li'anna al-qasda min al-hutti al-i'anah 'alal itqi wa hiya muhaqqaqatun fil hutti mawhumatun fid daf'i wala ya'tikul mukatab illa bi'ada'in jami'il mal. Nah, akan tetapi memotong itu lebih utama daripada memberikan harta karena tujuan dari potongan tersebut untuk menolong
untuk menolong kepada si budak liyakuna anahu hurran, budak untuk merdeka. Dan bentuk pertolongan itu nyata betul ya di dalam pemotongan, sedangkan dalam pemberian hanya sekedar dugaan saja. Nah, ala itiki wahyi makanan berarti mengatakan fitaf'i. Nah, illa bi ajain gimana? Ai malil kitabati ba'dal qadri al maudu anhu min jihati sayyidi. Nah, bentuk budak mukatab tidak merdeka kecuali setelah membayar semua harta. Artinya, harta yang telah disepakati dalam akad kitabah dengan mengecualikan kadar yang dipotong, oleh pihak sang majikan. Ada di makna al-mukatab lazimun lahu ayat fa ila sayyidi bitaf'in kamilin. La yajuz nakis dinaron ay ghairi dalik. Wa hakada al-bayan ay asyaraf minni anfabi al-mukatab. Wa nakhtu ilal mutakallim al-akhir yakni akhun al-karim Muhammad Sayyidin. Qala yatafaddal alaihi maskura. Naam, syukran ala akhina gulam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Ummul Walad. Hadis al-bab. Haddatsana Ali ibnu Muhammad wa Muhammad ibnu Ismail qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Syarik an Husain ibni Abdullah ibni Ubaidillah ibni Abbas an Ikrimah an ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin waladat ammatuhu minhu fahiya mu'taqatun an duburin minhu. Jadi hadis di sini diceritakan dari Ali ibnu Muhammad wa Muhammad ibnu Ismail. Mereka berdua berkata hadatsana Waqi' qala hadatsana Syarik hatal akhir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin waladat ammatuhu minhu fahiya mu'taqatun an duburin minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana saja seseorang laki-laki yang menyetubuhi budak perempuan tersebut, lalu budak perempuan tersebut itu melahirkan atau ia melahirkan anak, maka itu menjadi bagian daripada mereka. Seperti itu. Jadi kalau seorang laki-laki atau si sayyid, si tuan itu ketika menyetubuhi budaknya, lalu budaknya itu hamil dan hamil lalu melahirkan, maka anak tersebut menjadi milik berdua atau milik si sayyid dan si budak tersebut. Takhrijuhu akhrajahu Ibnu Majah bi sunanihi kitabul itqi. Terus kaitan dengan ikwinya apa? Apa Ustaz? Yang budak itu siapa? Budak perempuan Ustaz. Terus kaitan dengan anaknya apa? Ummul Walad Ustaz. Ya, coba jelaskan, kurang jelas itu maksudnya tadi. Maksudnya gimana maksudnya? Jadi ayyuma rajulin waladat ammatuhu minhu fahiya mu'taqatun an duburin minhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin waladat, seseorang laki-laki atau si tuan tersebut, mana saja si tuan tersebut menyetubuhi budaknya, yaitu budak perempuan itu, lalu mana kata nyetubuhi mana? Nyetubuhi. Di aneh saya ngelihat di artinya begitu Ustaz. Ayyuma rajulin waladat ammatuhu minhu. Jadi gini, ayyuma rajulin, kapan saja seorang laki-laki itu, maksudnya tuan di sini ya, waladat ammatuhu, lahirlah budaknya, minhu dari si tuan itu, fahiya mu'taqatun, maka dia si wanita itu dia terbebas andurin minhu dari bedabar, artinya yang sudah diatur perjanjian itu. Wanita yang menjadi budak setelah digauli oleh tuannya dan hamil, setelah itu melahirkan, maka dia terbebas dari perbudakan itu setelah tuannya wafat, gitu ya.
Ya, Ustaz. Maka anaknya bagaimana? Bebas nggak? Bebas, Kalau Ustaz. anak itu nisbahnya kepada si bapak. Hmm. Pada saat anak itu dinisbatkan kepada bapak, karena bapaknya bebas, orang merdeka, maka anaknya menjadi orang yang merdeka. Pada saat ibunya tidak dimerdekakan, anaknya sudah merdeka, itu nanti jadi ahli waris. Anaknya jadi ahli waris, mewarisi budak bapaknya. Padahal budak kita adalah ibunya sendiri. Gitu. Kalau seandainya tidak merdeka. Gitu, ya. Nah, di sini merdekanya secara otomatis. Kalau dia sudah hamil, maka pada saat dia lahir langsung merdeka. Anaknya tidak bisa menguasai ibunya. Gitu. Ya, karena di sini buat-buatnya sudah bebas. Ya, silakan. Takhrijuhu akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi kitabul itqi babu itsina bil bad'i wal jadli al-juz'ul awal as-safhah samaniyata asyar raqmun alfaini khamsumi'ah wa khamsa asyar haditsu dhaif wa rawahul Baihaqi fi Kibri bisanadin sahih fil Kubari saja. Kubari. Fil Kabir. Salah itu tulisan. Oh, salah Ustaz. Fil Kabir bisanadin sahihin an Umar radhiyallahu anhu qala wa in waladat ummul walad min sayyidiha faqad utiqat wa in kana saqatan. Jadi Imam Al-Baihaqi di sanad sahih dari Umar radhiyallahu anhu berkata, jika melahirkan siapa umul walad ya Ustaz? Min sayyidihi, karena telah disetubuhi dari atau anak dari si tuan tersebut, faqad utiqat wa in kana saqton, maka ia terbebas meskipun anak tersebut mati Ustaz. Benar Ustaz? Atau gugur. Ya. Gugur. Ya, gugur. Itu tadi Rahul Baihaqi bil Kubra ya. Sunan Kubra itu sebutnya. Ya, Sunan Kubra Ustaz. Ini hadis itu dhaif ya, dhaif. Menurut siapa? Ibnu Majah. Nah, tapi menurut yang Baihaqi. Kalau mau saya cari lagi, ada nggak ini hadis yang berbeda ini ya? Artinya hadis itu bisa terangkat pada hadisun Hasan jadi bisa diamalkan. Al-ma'ani al-gharibah ammatu mamlukatun. Ta'rif umul walad. Al-ammatu allati waladat min sayyidiha fi milkihi sawa'un kana al-waladu hayyan aw maitan. Jadi pengertian dari umul walad yaitu seorang budak yang melahirkan anak dari tuan tersebut menjadi milik si sayyid meskipun anak tersebut mati ataupun hidup. Wa idza asaba sayyid amatuhu fawada'at ma tabayyana fihi syai'un min khalqi adamin haruma 'alaiha bai'uha wa rahnuha wa hibatuha. Jadi asoba di sini di dalam Syarh Fathul Qarib itu disebut wati'ah, artinya menyetubuhi. Jadi apabila si sayyid tersebut gitu menyetubuhi ammatuhu, budak perempuan, ammatahu, budak perempuan tersebut. Jadi meskipun si sayyidnya muslim atau kafir, ia menyetubuhi seorang budak perempuan tersebut dalam keadaan haid, meskipun walau kanat haidan au mahruman lahu au muzawwajatan au muzawwajatan, meskipun dalam keadaan haid atau sudah menjadi ihram atau dijadikan istri. Lanjut, au lam yusibha walakin istadkhalat dzakaru au ma'u al-muhtaram. Nah, atau meskipun dzakaruhu barang dari si laki tersebut Ustaz. Lam tadhul ai ya hanya walak aulam nisibha, atau belum berhubungan gitu, akan tetapi sudah
itu sudah mengeluarkan air muhtaram atau air mani tersebut, lalu fawadoat hayyan au maitan gitu. Lalu si perempuan tersebut lahir seorang anak gitu, meskipun mati ataupun hidup. Mana? Mata Mana apa itu? Coba di apa namanya? Ditunjuk. Yang mana? enggak Ustaz, ini saya awalnya cuma ngambil takribnya dong Ustaz ini. Takrib Oh. dari itunya doang Fathul Qoribnya Ustaz. Hmm. Tapi insya Allah saya sedikit-sedikit lah ngejelasin pakai syarahnya juga Ustaz, sebisa saya. Mas. Mata bayyana fihi syai'un min khalqin adamin. Jadi sesuatu daging gitu. Ma itu di sini sebut lahmun, juga bisa daging yang sudah berbentuk manusia gitu, min khalqin adamin. Haruma 'alaiha bai'uha wa rahnuha wa hibhatuha. Jadi dilarang untuk diperjualbeli atau digadaikan atau dihibah juga. Wajazalahu atas. Kapan dilarang itu? Apa Ustaz? Dilarangnya kapan? Mana ini? Dilarangnya di sini nggak jelasin Ustaz. Ada di situ. Wa nasaba sayyid amatahu, kalau seandainya si tuan itu telah menggauli budaknya, bahwa doat lalu hamil. Ya Ustaz. Lahir maksudnya lahir ya kan. Mata bayyana, bukan di situ mata bayyana fi syai'un min khalqi Adam, yang nampak sesuatu berupa anak Adam. Maksudnya ada manusia. Manusia Ustaz, ya. Ya. Qurima alaihi bai'uha, maka diharamkan atau harama, Allah mengharamkan bagi tuannya itu untuk jual, gadai, dan memberikan untuk orang lain. Habis digauli, si amahnya itu nggak boleh dijual, nggak boleh digadaikan, atau tidak boleh dibagikan. Kenapa? Kalau dikasih orang atau dijual, maka terjadilah dua campuran ini yang berbeda, gitu kan? Nanti anak siapa? Nah, kalau satu orang saja kan jelas tuannya, gitu. Maka tidak boleh setelah itu dijual, gadai, dan diberikan. Ya. Lanjut Ustaz. Nah, wajazalahu at-tasarruf fiha bil istikhdam wal wat'i, dan boleh at-tasarruf itu mengelola ya Ustaz ya? Atau gimana Ustaz? tasarruf itu menggunakan. Oh, menggunakan. Pakai ya gitu, pakai. Jadi boleh menggunakan untuk melayani dan menyetubuhi Ustaz, begitu Ustaz ya? Yang gauli lah, tubih kasar sekali. Wa idza mata as-sayyid utiqat min ra'si malihi qabla duyun wal wasaya. Jadi apabila si sayyid tersebut apabila si sayyid tersebut meninggal gitu Ustaz, atau wafat, maka terbebas merdeka si budak tersebut dari ra'si malihi. Hutang Ustaz ya? Hutang bukan Ustaz? Itu modal awal. Oh, Ustaz. Bebas, maksudnya terbebas dari kewajiban. Gitu. Dari majikan Ustaz ya? Iya. Qabla duyun wal wasaya. Jadi kalau mati si sayyid tersebut, maka terbebas budak tersebut dari majikannya sebelum walaupun ia belum menyerahkan hutang Ustaz. Apa begitu Ustaz? Iya. Gitu. Maksudnya dari hutangnya dan wasiat. Iya Ustaz. Wa waladuha min ghairihi bi manzilatihi, dan anaknya si budak anaknya si sayyid, anak dari si sayyid tersebut menguasai bukan Ustaz, bi manzilatihi, mendapatkan gitu. Iya. Warisan tersebut Ustaz ya. Wasisi tuannya. Ya.
Saya kehilangan ini. Lagi posisinya lagi enggak apa namanya? Tidak bagus sebenarnya. Terus. Waman asaba amanatu ghairihi binikahin fawaladuhu minha mamlukun li sayyidiha. Waman asoba tadi kan jelasin wasoba wati'a itu menggauli lah. Apabila si Said tersebut menggauli budak perempuan tersebut tanpa menikahi gitu, atau disebut juga dengan berzina, lalu fawaladahu minha mamlukun li sayyidi, lalu lahir gitu seorang anak, maka itu menjadi tanggung jawab atau tanggung jawab kepada si Said juga, si Said tersebut gitu. Iya. Pun tanpa menikah. Wa in asabaha bisyubhatin fawaladahu minha hurrun wa alaihi qimatuhu lisayyid gitu. Apabila si Said tersebut menggauli budak itu bisyubhatin dengan samar-samar, dengan samar-samar ini gimana? Syubhat itu artinya ragu-ragu dia orang lain gitu. Kan misalnya lampu gelap di kamarnya, itu biasanya kamar itu kamar si budaknya. Lalu kematian lampu, dia masuk kamar digauli, gitu maksudnya. Jadi tidak jelas yang gauli itu siapa. Syubhat itu tidak jelas. Ya, gitu. Jadi sama-sama atau ragu-ragu atau kurang jelas gitu Ustaz ya. Iya. Fawaladuhu minha hurin. Jadi anaknya tersebut merdeka gitu Ustaz. Nah, wa minha hurun. Maka anak tersebut yang budak perempuan tersebut lahirkan menjadi merdeka atau hurun. Wa alaihi qimatuhu li Said, dan anak tersebut menjadi tanggung jawab dari si Said. Iya. In malakal amanat amatul mutlaqah ba'da dzalika lam tusir ummu walad lahu bil wati fin nikah. Selanjutnya, apabila si Said tersebut, si tuan tersebut menggauli dengan cara menikah, gitu, maka ba'da dzalika lam tusir ummul walad lahu bil wati. Dia al amanah al mutlaqah, al amal mutlaqah, budak yang mutlak gitu Ustaz. Maka setelahnya kamu baca sendiri yang enggak ada di sini ya? Ini kan saya ngebaca di sini Ustaz. Ya maksudnya yang tulisan kamu sendiri yang enggak ada screenshot, enggak ada screennya. Ada screennya juga di sini ada. Ada. Misalnya HP saya, laptop saya mati ini. Terus. Dikit lagi Ustaz. Iya. Maka budak tersebut tidak menjadi ummul walad gitu. Wasarat ummul walad lahu bil waqti bisyubhati ala hadil qaulain. Dan ummul walad di dalam menjadi dan dijadikan ummul walad itu karena keraguan dan ada dua pendapat. Nah, di sini pendapat yang rojih di dalam kitab Fathul Qarib syarahnya yaitu la tasir ummul walad walahur rojih, dan pendapat yang kedua ini yang ala hadil qaulain itu tidak dijadikan ummul walad pendapat yang rojih. Gitu. Kalau tidak jadi ummul walad berarti ibunya tidak merdeka. Iya, Ustaz. Ya. Hadam ini semua nastamir ila kamu sebutkan perbedaan antara mudabbar, katab, dan ummul walad. Apa itu perbedaan budak-budak itu? Mudabbar. Tadi apa ya? Indonesia. Biar semuanya bisa paham. Gimana nih? Mudabbar, kalau setahu saya kalau mudabbar itu tadi yang dijelasin sama Suci itu dia kayak punya hutang gitu Ustaz ya, punya hutang, kayak mempunyai hutang,
kepada si Said. Jadi kalau sebelum budak itu sebelum budak itu membayar sebelum budak itu membayar kepada si Said, maka belum bebas, kecuali si Said tersebut meninggal, Ustaz. Maka utang atau budak tersebut menjadi merdeka. Gitu, Ustaz. Dabar. Budak itu budak yang dikatakan oleh tuannya, kamu hurun, anta hurun, ya, bimauti, dengan kematian saya. Jadi saat tuannya meninggal dunia, maka terbebas si budak itu secara langsung. Ada lagi mukatab. Katab itu apa? Mukatab itu tuannya mengatakan, kamu mengumpulkan sejumlah uang, ya misalnya 10 juta atau 32 juta, nanti kalau sudah kumpul berikan ke saya. Atau kamu berikan secara nyicil, gitu ya. Nanti kalau sudah selesai dengan jumlah sekian yang kita sepakati, kamu merdeka. Nah, gitu. Ummul Walad adalah seorang budak wanita yang digauli oleh tuannya, lalu hamil dan melahirkan. Pada saat tuannya meninggal, maka si Ummul Walad akan menjadi bebas dari perbudakan dan dia menjadi orang yang merdeka secara otomatis. Gitu ya. Dan ini juga anaknya otomatis merdeka karena anak tuan. Iya. Ya, Ustaz. Nah, baik, ayat minal hadis. Nama istafadu minal hadis, insyaallah saibain ma'a. Sa'afa wa inu anwa. Kuntum. Terus saya langsung sedikit. Langsung aja, Ustaz. Nah, ma istafadu minal hadis. Awalan annal mudabbar hurun ba'da mauti sayyidihi. Jadi mudabbar di sini atau budak mudabbar sini akan bebas setelah wafatnya si Said tersebut. Yang kedua, hukmul kutabah mustahabun idza sa'aluha al-abdu awil ammah. Hukum kutabah itu sunnah. Idza sa'aluha apa? Apabila diminta kemerdekaan itu sedang hamba atau tuan atau ammah. Ya, jadi yang minta ini adalah hambanya. Hamba mengatakan pada tuannya, Tuan saya pengen bebas. Tapi saya akan berikan uang sekian, mau enggak? Gitu. Maka Tuhan bilang, ya siap, silakan. Maka dia mencari uang dan seterusnya, kumpulkan, nanti kasih tuannya, cukup selesai, dia merdeka. Ya. Nah, yang ketiga al-amatu idza waladan min sayyidihi fayahuratun ba'da mauti sayyid. Nah, budak perempuan tersebut jika memiliki anak itu atau melahirkan anak dari si Said, maka ia akan otomatis bebas ketika si Said tersebut juga meninggal. Itu kurang itu kalimatnya. Nomor 3. Ummul walad hiya al-amatu idza waladan min sayyidihi wa hiya farratun ba'da mati sayyid. Jadi ada ummul walad gitu. Nah, Ustaz. Tambahkan di situ. Nah, Ustaz. Nah, ini waladan melahirkan anak. Anak itu masih laki dan perempuan. Walaupun tulisan walad anak laki-laki. Nah, Ustaz. Ya. Yang keempat, annal islamu yu'ta duruk i'taku kasih. Apa itu? Annal islama yu'ti turuqa i'taku kasiratin fi taqlil ibad wal ima. Jadi agama Islam ini memberikan banyak jalan dalam membebaskan budak, Ustaz ya. Gitu, Ustaz. Ya. Sekarang apa perbedaan antara al-ibad atau abdun dengan ima? Dengan rakik. Dengan rakikah.
dengan amah. Itu apa perbedaannya? Apa ya? Kurang tahu Ustaz saya. Al-abdu itu adalah hamba yang sifatnya umum. Semua hamba itu al-abdu masuk kategori hamba semuanya. Ya, laki, perempuan, mutabar, mukatab, dan walad. Nah, kemudian kalau apa namanya rokikoh, ya tentunya laki, perbedaan laki dan perempuan. Walad itu tadi, jadi ibu yang melahirkan anak laki-laki dari tuannya, ya kan? Rokik udah sebutkan. Al-amah itu adalah budak wanita, gitu ya, secara khusus. Maka amah tidak disebutkan kepada laki-laki, tapi al-abdu ini adalah budak baik laki maupun perempuan. Iya. Pada dasarnya presentasi hari ini bagus ya, dan saya melihat takhrijnya juga sudah cukup baik, tapi masih ada kekurangan sedikit yang harus terus diperbaiki. Dan nanti kalau disebutkan hukum-hukum yang tidak disebutkan, kau jelaskan. Misalnya berikan ta'liq di bawah. Misalnya ada hadisun dhaifun, nah, gitu. Di bawah itu akan dicari hadis yang sahih atau hadisun hasan. Ya. Karena hukum hadis dhaif la yajuz alaihi istinbat min la istidlal an hukm hadisin dhaifin. Ya. Amma istinbat an hadis sahih atau hadis hasan. Ya, amma hadis dhaif la yajuz al-istinbat minhu ma yata'allaq bil hukmi hukum ya syariah wa al-aqidah illa li fadail al-amal ya. Fadail al-amal yajuz istinbatuhum in hadisin dhaif bi syurut thalatha ya. Kata aslin ma'mulan bihi, tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis. Ya. Laisa hadisun dhaifan jiddan. Hadisnya tidak dhaif jiddan, dhaif sekali. La yataqid annahu min Rasulillah. Tidak yakin bahwasanya hadis itu dari Rasulullah. Itu baru syaratnya. Tidak makan boleh ya. Tapi kalau dia hadisnya dhaif, tidak ada alasan terus dipakai untuk hukum dan akidah, tidak dibolehkan. Baik, nuti farsa li terakhir asilah atau istifsar atau ghair dzalik min at-talab at-talibat la khair. Fadlu.